Halo rekan-rekan sesama karyawan, siap-siap ya, mulai tahun 2027 gaji kita bakal kena potong lagi untuk yang namanya TAPRA atau Tabungan Perumahan Rakyat. Nah untuk kita para pekerja nih, baik ASN, swasta maupun pekerja mandiri, besaran potong 3% dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% dikenakan ke pekerjanya. Nah sementara pekerja mandiri ini full dipotong sebesar 3%. Ketentuan potongan 3% itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang dirilis Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Mei 2024. Berdasarkan Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja ke Badan Pengelola TAPRA paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut. Artinya pendaftaran kepesertaan dana TAPRA wajib dilakukan paling lambat 2027. Lantas, apa sih TAPRA itu? Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Simpanan hanya dapat dipakai untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Nah, menurut Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, tujuan TAPRA adalah menghimpun dan menyediakan dana jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Nah, peserta TAPRA yang memenuhi kriteria bisa menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan, seperti pemilikan rumah, pembangunan rumah, maupun perbaikan rumah yang merupakan rumah pertama, hanya diberikan 1 kali dan punya nilai besaran tertentu tiap-tiap pembiayaan perumahan. Ada 3 skema pengelolaan TAPRA, yakni pengerahan dana TAPRA, pemupukan dana TAPRA, dan pemanfaatan dana TAPRA. Pengerahan dana TAPRA adalah aktivitas pengumpulan dana dari peserta yang terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Dana yang dikumpulkan akan diadministrasikan oleh bank kustodian, yakni bank yang berperan mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta TAPRA. Dana itu lantas ditaruh di bermacam investasi seperti reksadana. Dalam menjalankan fungsinya, bank kustodian harus mendapatkan izin dan persetujuan dari OJK demi menjamin keamanan dana para peserta TAPRA. Lantas, berapa sih besaran simpanannya? Nah, seluruh peserta akan mendapatkan manfaat tabungan beserta hasil pemupukannya yang bisa diambil saat masa kepesertaan berakhir. Semua peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan memenuhi syarat kelayakan berhak mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan, khusus rumah pertama, yang terdiri dari kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, maupun kredit renovasi rumah atau KRR dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Nah, kepesertaan TAPRA ini berakhir kalau kondisinya kira-kira seperti ini. Pekerja telah pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah sekarang gimana kalau peserta sudah punya rumah? Komisioner Badan Pengelola TAPRA Heru Pudionugroho menjelaskan masyarakat yang sudah punya rumah tetap harus ikut membayar dana simpanan TAPRA. Di akhir masa kepesertaan, uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya. Jadi gimana? Udah siap belum gaji kita dipotong lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.